Iran manfaatkan konflik dengan Amerika Serikat memperkuat posisi geopolitik di Timur Tengah. Pentagon mengajukan gagasan baru meningkatkan tekanan terhadap Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Gaza sebagai wilayah mirip Korea Utara. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Mata Dunia kembali hadir menyapa Anda. Mata Dunia, program yang menyajikan berbagai informasi dan isu terkini dari mancanegara. Bersama saya Restulandari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Iran mengecam ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai perundingan nuklir. Teheran menilai tekanan Washington berisiko memicu eskalasi konflik lebih luas. Iran memperingatkan langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi perang dunia ketiga setelah Washington menyebut perundingan terbaru sebagai kesempatan terakhir bagi Teheran demi mencapai kesepakatan. Penasehat pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menyatakan pernyataan Trump bisa memicu konflik berskala global jika tekanan terhadap Iran terus ditingkatkan. Rezai menegaskan Iran tidak akan mengizinkan pembukaan jalur pelayaran kedua di Selat Hormuz. Ia juga mengancam akan menargetkan kapal perang atau kekuatan militer yang memasuki kawasan tersebut. Sebelumnya, Trump menyebut Iran berada pada kesempatan terakhir untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat guna menghindari eskalasi lebih lanjut. Trump menjelaskan tahap awal perundingan adalah pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran internasional, kemudian dilanjutkan dengan proses denuklirisasi Iran. Namun, pemerintah Iran membantah ada rencana perundingan langsung dengan Amerika Serikat. Teheran menegaskan pembahasan yang berlangsung hanya dengan Oman untuk menjamin keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Trump juga mengungkapkan bahwa ia sempat membatalkan rencana serangan militer besar terhadap Iran demi memberikan kesempatan bagi jalur diplomasi. Ya, pemirsa, Iran memanfaatkan konflik dengan Amerika Serikat memperkuat posisi geopolitiknya di Timur Tengah. Fokus Teheran kini diarahkan pada penguasaan Selat Hormuz sebagai aset strategis. Di tengah konflik berlangsung sejak akhir Februari 2026, Iran berupaya mengubah keuntungan militer menjadi pengaruh strategis jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Salah satu langkah menjadi sorotan adalah upaya memperkuat kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran penting dunia yang berperan besar dalam distribusi energi global. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Iran untuk menegaskan pengaruhnya di hadapan komunitas internasional termasuk Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran berupaya membangun kembali aliansi regional melalui kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah sehingga meningkatkan posisi tawar dalam persaingan geopolitik. Sejumlah pengamat menilai keterlibatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah memecah fokus Washington dari kawasan lain, termasuk Indo-Pasifik dan Eropa Timur. Kondisi ini dinilai mendorong negara-negara Teluk untuk mendiversifikasi kemitraan strategis mereka, termasuk dengan Tiongkok yang dipandang semakin meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Pentagon meminta personel militer Amerika Serikat mengajukan gagasan baru meningkatkan tekanan terhadap Iran. Langkah ini muncul saat belum tercapai target Washington setelah nyaris setengah tahun berkonflik. Pentagon mengirimkan surat elektronik kepada sekelompok analis militer di Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Isinya meminta usulan strategi lebih kreatif dan tidak konvensional untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. The Telegraph Senin 3 Agustus 2026 melaporkan, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh atas strategi Washington setelah 5 bulan konflik belum membuat Teheran menerima syarat yang diajukan Amerika Serikat. Di sisi lain, opsi militer Amerika Serikat disebut semakin terbatas. Sejumlah pejabat menilai serangan konvensional belum tentu mampu menjangkau fasilitas nuklir Iran yang berada jauh di bawah tanah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya kembali mengancam Iran, namun membatalkan rencana serangan besar pada menit-menit terakhir. Sementara itu, pemerintah Iran kembali membantah ada perundingan langsung dengan Amerika Serikat. Teheran menyatakan komunikasi hanya dengan Oman untuk membahas keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Amerika Serikat menggunakan hampir seluruh stok rudal presisi darat selama konflik dengan Iran. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap kesiapan militer Washington menghadapi konflik lain. Laporan menyebut stok rudal presisi Army Tactical Missile System atau ATACMS dan Precision Strike Missile atau PRSM milik Amerika Serikat hampir habis digunakan selama 5 bulan berkonflik dengan Iran. Menipis persediaan rudal bisa memengaruhi kesiapan militer Amerika Serikat menghadapi potensi konflik di kawasan lain. Pentagon kini berpotensi lebih mengandalkan serangan menggunakan pesawat berawak apabila operasi militer terhadap Iran kembali ditingkatkan. Para analis menilai rudal jarak jauh memiliki peran penting dalam menghadapi negara dengan sistem pertahanan udara canggih termasuk China. Gedung Putih menegaskan Amerika Serikat masih memiliki persediaan amunisi yang besar dan saat ini terus meningkatkan produksi senjata melalui industri pertahanan nasional. Sejumlah pengamat menilai peningkatan produksi belum tentu mampu mengimbangi kebutuhan apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda masih ada informasi lainnya. Gaza mirip Korea Utara. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Mata Dunia. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Gaza sebagai wilayah yang kondisinya mirip dengan Korea Utara. Pernyataan ini muncul saat mandek proses kesepakatan gencatan senjata dan meningkat ketegangan di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Gaza merupakan salah satu wilayah di dunia yang penduduknya sulit meninggalkan daerah tersebut. Al Jazeera Selasa 4 Agustus 2026 melaporkan, Netanyahu menyatakan kondisi itu diperburuk oleh keengganan sejumlah negara untuk menerima warga Gaza yang ingin keluar dari wilayah tersebut. Di sisi lain, operasi militer Israel di Gaza masih terus berlangsung, meski Hamas sebelumnya menyatakan kesediaan melucuti senjata dalam kerangka kesepakatan. Israel memblokade Gaza melalui darat maupun laut selama hampir 15 tahun sebelum perang di wilayah tersebut pada Oktober 2023. Pemerintah Israel menunjukkan keberatan terhadap sejumlah poin kesepakatan, terutama terkait penarikan bertahap pasukan dari Gaza dan pengalihan kekuasaan kepada otoritas Palestina. Sementara itu, Hamas menegaskan kesepakatan tidak akan dilaksanakan sepenuhnya apabila Israel tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati, termasuk penarikan pasukan dari Gaza. Ya, masih seputar Gaza pemirsa, Dewan Perdamaian atau Board of Peace menegaskan penarikan pasukan Israel dari Gaza hanya akan dilakukan setelah proses pelucutan senjata Hamas selesai. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Board of Peace atau BOP atau Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat menyatakan penarikan pasukan Israel di luar garis demarkasi atau garis kuning akan dilaksanakan setelah Hamas menyelesaikan pelucutan seluruh persenjataannya. Pernyataan ini disampaikan menyusul pertemuan Direktur Board of Peace Nikolai Miladenov dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem Barat pada Senin 3 Agustus 2026. Board of Peace menegaskan tujuan utama kesepakatan adalah mewujudkan pelucutan senjata menyeluruh di jalur Gaza dan transisi menuju pemerintahan sipil. Di sisi lain, Hamas menyatakan kesepakatan tidak akan berjalan sepenuhnya apabila Israel belum melaksanakan kewajibannya, termasuk penarikan pasukan dari Gaza. Sementara itu, sejumlah pejabat pemerintah Israel menyatakan keberatan terhadap isi kesepakatan yang diumumkan sebelumnya. Mereka menilai dokumen tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan posisi resmi Israel.
Mesir, Qatar, dan Turki selaku mediator menyerukan perlindungan warga sipil serta mendorong seluruh pihak mematuhi ketentuan hukum internasional dan melanjutkan proses gencatan senjata. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberhentikan Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Olha Stefanishyna. Langkah ini menjadi bagian dari perombakan pejabat tinggi yang masih berlangsung di pemerintahan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi memberhentikan Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Olha Stefanishyna, melalui dekret diterbitkan pada Senin 3 Agustus 2026. Stefanishyna menjadi Dubes Ukraina untuk Amerika Serikat selama hampir setahun. Pergantian ini menjadi bagian dari rangkaian restrukturisasi pejabat tinggi pemerintah Ukraina setelah sebelumnya terjadi pergantian Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Stefanishyna menyatakan keputusan meninggalkan jabatan didasari alasan pribadi. Ia juga menyebut selama menjabat berhasil memperkuat dukungan militer Amerika Serikat bagi Ukraina di tengah perubahan iklim politik di Washington. Media Ukraina melaporkan Stefanishyna telah menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Presiden Zelensky sejak Juli 2026. Perombakan diplomat Ukraina diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat seiring upaya pemerintah melakukan penataan di jajaran pejabat tinggi. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino mulai kehilangan dukungan menjelang pemilihan Presiden FIFA 2027. Kondisi ini terjadi setelah gagal rencana pembentukan perusahaan komersial untuk mengelola hak Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya. Kegagalan rencana komersial FIFA memicu gelombang kritik terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino, meski ancaman boikot dari UEFA kini telah mereda. Sejumlah asosiasi sepak bola Eropa mulai menarik dukungan politik mereka terhadap Infantino. Finlandia, Wales, dan Inggris menjadi negara yang telah menyatakan sikap tersebut secara terbuka. Asosiasi sepak bola Jerman diperkirakan akan mengikuti langkah yang serupa. Pejabat Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB menilai tindakan Infantino menyebabkan hilang kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino. Pemilihan Presiden FIFA dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko. Infantino berencana mencalonkan diri untuk masa jabatan terakhir dan membutuhkan dukungan mayoritas dari 211 anggota FIFA. Hingga kini belum ada kandidat kuat menyatakan siap menantang Infantino. Sejumlah nama seperti Presiden UEFA Alexander Severin, Presiden CONCACAF Victor Montagliani, hingga Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia, Lise Klaveness, disebut dalam berbagai spekulasi. Visa restrictions. You yourself have said in the past how important it is to have freedom of movement at a global event like this. You've said how inclusive it is. Informasi menariknya lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Kembali bersama kami, pemirsa, di Mata Dunia. Pemirsa, Karnaval Budaya Shandong Afrika digelar di kota Jinan, Provinsi Shandong, Tiongkok. Acara ini menampilkan beragam seni, kerajinan, dan pertunjukan budaya Afrika yang menjadi ajang mempererat persahabatan dan pertukaran budaya antara Tiongkok dan Afrika. Museum Shandong di kota Jinan dipenuhi beragam koleksi seni dan budaya Afrika pada pembukaan Karnaval Budaya Shandong Afrika 2026, Selasa 4 Agustus. Pengunjung menyaksikan pameran keramik, ukiran kayu, topeng, busana tradisional, fotografi, hingga aneka kerajinan tangan Afrika. Suasana semakin meriah dengan penampilan penabuh drum dan pasar budaya yang menawarkan produk khas Afrika serta Shandong. Salah satu pengunjung mengaku terkesan dengan pameran dinilai mampu memperkuat hubungan budaya dan persahabatan antara Tiongkok dan juga negara-negara Afrika. Pengunjung lain menilai pameran menjadi sarana untuk belajar dan mengenal lebih dekat kekayaan seni serta tradisi Afrika. Karnaval mengusung tema Mountains and Seas in Harmony, Shared Beauty.
menampilkan pameran dialog seni Shandong Afrika, spesimen geologi, koleksi fotografi, serta karya kerajinan tradisional dari kedua wilayah. Bazar budaya berlangsung selama 3 hari, sementara pameran utama dibuka untuk umum selama sekitar 20 hari. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahun pertukaran antar masyarakat Tiongkok Afrika 2026. Pemirsa, lebih dari 1.000 umat Hindu mengikuti ritual memecahkan kelapa di atas kepala di kuil Sri Mahalaxmi Aman, Tamil Nadu, India. Tradisi tahunan ini menjadi wujud pengabdian dan doa untuk keselamatan serta kemakmuran. Ribuan umat Hindu berkumpul di kuil Sri Mahalakshmi Aman, Metu Mahadanapuram, Tamil Nadu mengikuti ritual memecahkan kelapa di atas kepala para jemaah. Dalam prosesi, para peserta duduk berbaris, sementara seorang pendeta memecahkan kelapa satu persatu di atas kepala mereka. 3 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan mendapatkan penanganan medis di lokasi. Ritual ini merupakan bagian dari perayaan tahunan Aadi Peruko. Para umat menjalankan nazar setelah berpuasa dan memanjatkan doa agar mendapatkan kesejahteraan, perlindungan, serta kebahagiaan bagi keluarga. Sebagian peserta mengaku telah mengikuti tradisi ini selama puluhan tahun. Mereka meyakini ritual ini merupakan wujud rasa syukur dan pengabdian kepada Dewi dipercaya dan memberikan perlindungan. Meski kerap menuai kritik karena resiko cedera kepala, Pengadilan Tinggi Madras pada tahun 2020 menolak permohonan pelarangan ritual ini dengan pertimbangan bahwa seluruh peserta mengikutinya secara sukarela. Pameran penerbangan bisnis terbesar di Amerika Latin, Lebes 2026, digelar di Sao Paulo, Brasil. Sebanyak 55 pesawat dipamerkan dalam ajang mempertemukan pelaku industri penerbangan dunia. Bandara Campo de Marte di Sao Paulo menjadi tuan rumah penyelenggaraan Labace 2026, pameran penerbangan bisnis terbesar di Amerika Latin. Sebanyak 55 pesawat dipamerkan dalam ajang berlangsung pada 4 hingga 6 Agustus 2026. Pameran dihadiri produsen pesawat, operator jet pribadi, penyedia layanan penerbangan, investor, serta eksekutif industri dari berbagai negara. Pengunjung dapat menyaksikan beragam inovasi terbaru di bidang penerbangan, mulai dari teknologi perawatan pesawat, bahan bakar berkelanjutan, hingga solusi digital penerbangan bisnis. Dalam kesempatan yang sama, proyek Museum Kedirgantaraan Sao Paulo diperkenalkan kepada publik. Museum ini akan menampilkan koleksi pesawat bersejarah, termasuk pesawat era Perang Dunia Kedua, dan ditargetkan menjadi salah satu dari 5 museum kedirgantaraan besar di dunia. Selain pameran pesawat, Labace 2026 juga menggelar konferensi pertemuan bisnis dan kegiatan jejaring mendorong investasi serta memperkuat kerjasama industri penerbangan di kawasan Amerika Latin. Ya, pemirsa, Iran bukan sekedar negara di kawasan Timur Tengah. Di balik pegunungan dan gurunnya tersimpan 2 warisan besar membentuk dunia peradaban Persia yang megah dan perjalanan panjang sejarah Islam. Lalu seperti apa sejarah Persia dan Islam di negara Iran? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Iran. Dari dinasti Achaemenid hingga Sassanid, dari masa masuk Islam hingga berdiri kerajaan-kerajaan besar Muslim Persia, Iran adalah jembatan antara kebudayaan kuno dan dunia Islam. Wilayah Iran membentang dari Laut Kaspia di utara hingga Teluk Persia di selatan. Pegunungan Zagros yang megah di barat serta gurun Das Elut yang luas menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa Persia. Sebelum Islam datang pada abad ke-7, Iran merupakan pusat kekaisaran Persia, rumah bagi Cyrus Agung, Darius, dan Xerxes. Namun, setelah penaklukan Islam, Persia tidak hilang. Justru berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat dalam peradaban Islam. Pengaruh Persia memperkaya arsitektur masjid, bahasa,
hingga ilmu pengetahuan di dunia Islam. Teheran merupakan ibu kota Iran. Dahulu hanyalah kota kecil di pinggir kota kuno Rai. Teheran naik tahta sebagai ibu kota pada abad ke-18 di masa dinasti Qajar. Di pusat kota berdiri megah Azadi Tower. Menara setinggi 45 meter ini dibangun tahun 1971 sebagai simbol 2500 tahun Kekaisaran Persia. Gaya arsitektur yang unik menggabungkan bentuk klasik Persia, Achaemenid, dan Sassanid dengan geometri Islam. Setelah resolusi 1979, namanya berubah menjadi Azadi atau kebebasan, menjadikannya ikon modern Iran. Tak jauh dari sana, terdapat Golestan Palace, memamerkan kemewahan dinasti Qajar. Dinding kaca mozaik, ukiran kayu, dan balai penobatan yang bersejarah menampilkan pertemuan antara estetika Persia kuno dan seni Islam yang berkembang di Iran. Istana ini adalah saksi bagaimana Persia masuk ke era Islam dan modernisasi. Dari Teheran menuju ke selatan ke kota Shiraz. Di Shiraz, Masjid Nasir Al-Mulk atau Pink Mosque menjadi lambang pertemuan indah antara Islam dan warisan Persia. Dibangun pada masa Qajar abad ke-19, masjid ini terkenal dengan kaca-kaca berwarnanya yang memancarkan cahaya pelangi setiap pagi, melambangkan konsep cahaya dalam spiritualitas Islam. Ornamen bunga, ubin warna-warni, dan pola simetri masjid ini menunjukkan pengaruh kuat seni Persia yang dipadukan dengan arsitektur masjid tradisional Islam. Tanpa memutus warisan Persia, melainkan menyatukan dalam keindahan khas Shiraz. Sementara itu, taman-taman klasik seperti Eram Garden menunjukkan bagaimana tradisi arsitektur Persia dipadukan dengan sentuhan seni Islam hingga menghasilkan keelokan khas Iran. Selanjutnya Isfahan, kota yang dijuluki Half of the World karena keindahan dan warisannya. Di sini berdiri Masjid Jame Isfahan atau Friday Mosque yang merupakan salah satu masjid tertua di Iran. Dibangun sejak abad ke-8 dan terus diperluas oleh dinasti Abbasiyah, Seljuk, hingga Safavid. Arsitektur masjid ini menjadi model bagi masjid empatiwan dunia Islam. Kubah dan lengkungan masjid ini memperlihatkan jejak Persia. Ornamen mukarnas, kaligrafi, dan pola geometris yang rumit menunjukkan bagaimana seniman Persia membawa kekayaan budaya mereka ke dalam arsitektur Islam. Di Isfahan, Persia tidak lenyap, melainkan menyatu dengan Islam dalam bangunan-bangunan suci dan ruang-ruang belajar yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Dari menara modern di Teheran hingga masjid kuno di Isfahan, terlihat jelas bagaimana Iran merangkai warisan Persia dan Islam yang menjadi satu identitas yang unik. Dua peradaban besar itu bukan saling menggantikan, melainkan saling menguatkan, membentuk Iran seperti yang kita kenal hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Mata Dunia. Saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Ruskulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia dan sampai jumpa.